Cerita dimulai setelah Jihan mengungkapkan kekesalannya kepada Miran yang menembak anaknya Azad. Miran berkata, "Demi sepupu, kakek, ayah, dan Rayyan, maka aku tidak akan menyentuhmu, Jihan Sodoglu." "Kamu pikir siapa kamu?" kata Jihan. "Aku adalah Miran Sodoglu, pria yang memaafkanmu demi keluargaku." Jihan berkata, "Tapi aku tidak akan memaafkan apa yang kau lakukan kepada keluargaku." "Jihan, sudah cukup, berhenti sekarang," kata Nasuh. Jihan berkata, "Jika mereka yang tidak percaya padaku, maka aku akan memutuskan persahabatan, kasih sayang, dan kekerabatan. Sekarang, kita sedang berkumpul keluarga, maka bukankah mereka yang memiliki rahasia harus bicara?" Nasuh berkata, "Jihan, berhenti bicara. Jika saya berkata diam, maka kamu harus menutup mulutmu." Jihan berkata, "Biarkan saya berbicara sehingga semua orang akan menyalahkanku. Lihat Miran, kamu mencari sebuah alasan, maka kamu akan melihat kakekmu bukan saya. Saya menemukan Nasuh dan Azizah Aslambe, mereka saling mencintai. Nyatanya, satu-satunya wanita yang dicintai Nasuh adalah Azizah Aslambe. Apakah Anda tahu Nasuh dan Azizah punya anak? Anak itu mati saat kebakaran. Ini alasan semua dendam Azizah. Jika kau mengerti Miran, ini adalah alasan dari semua rasa sakit, yaitu Azize, atau namanya dulu Aise. Dan kamu menyalahkanku untuk semua ini." Jihan berkata lagi, "Benar, itulah mengapa menantu saya meninggal, Rayyan dilempar ke alun-alun, dan kamu tertabrak, serta mengapa saudara saya hidup dengan fitnah selama bertahun-tahun. Sekarang saya telah mengatakan semuanya. Ceritakan sisanya," bilang Jihan kepada Nasuh. Mereka pun terkejut dan meminta Nasuh untuk menceritakan semuanya. Di desa, ada Hazar dan dokter yang baru saja memeriksa Dilsah. Zehra pun mengintip dari kejauhan. Hazar bertanya kepada dokter mengenai keadaan Dilsah. Dokter menjawab bahwa hal yang diceritakan kepada Dilsah membuat pikirannya berat, sehingga pikirannya menolak. Merupakan keajaiban bahwa dia masih bisa sehat. Jangan terburu-buru menanyakan apa yang dialaminya, biarkan ia istirahat dulu. Ada sebaiknya menemui dokter spesialis. Dokter pun pergi dan Hazar masuk ke dalam rumah. "Ini rumah kakek saya," kata Dilsah. Ia mengingat dahulu Hazar mengantarkannya pulang. Raut muka Dilsah berubah dan menanyakan mengapa Hazar tidak menelponnya selama ini, mengapa Hazar tidak datang setelah pulang dari militer. "Kamu membunuh anakku, putraku meninggal karenamu," ucap Dilsah. Tidak, Dilsah," kata Hazar sambil memegang tangan Dilsah, namun Dilsah menolaknya. Jangan sentuh," kata Dilsah. "Selama 25 tahun, mengapa kamu tidak menelponku? Kenapa Hazar?" Hazar menjawab, "Dilsah, aku datang di malam itu. Ketika saya membuka mata, saya ada di rumah sakit. Saya menanyakan tentang kamu. Mereka mengatakan bahwa kamu telah meninggal. 25 tahun saya melihat batu nisanmu. Jika saya tahu kamu belum meninggal, saya akan mencari dan menemukanmu, bahkan jika kamu berada di sisi dunia lain." Dilsah mengatakan, "Apa kamu melihat dengan mata kepalamu kalau saya meninggal? Bagaimana kamu bisa percaya kalau aku meninggal, sedangkan kamu tidak melihat wajahku? Aku tidak percaya katamu. Aku sangat mencintaimu, tapi kamu tidak, Hazar." Tidak, kata Hazar. "Jangan katakan itu. Aku sangat mencintaimu, Dilsah. Sampai saat ini, saat saya merasa bahagia, maka saya akan merasa sedih juga. Saat saya tersenyum, maka ada rasa sakit di hatiku. Jangan katakan itu, aku masih mencintaimu." Zehra yang menguping percakapan dari kejauhan merasa terpukul dan menangis. "Katakan padaku, mengapa kamu menyembunyikan anak kita dariku?" tanya Hazar. Dilsah menjawab, "Karena untuk melindungimu, agar kamu tidak mati." Mereka menangis.
Dilsah bertanya, apakah kamu pernah melihat anak kita? Wajahnya mirip siapa, Hazar? Hazar mengatakan, mirip seperti kamu. Mereka bilang, kami akan membawamu ke putramu. Di mana kuburan anak kita? Di mana kuburan Miran? Ucap Dilsah. Aku akan memberitahukan segalanya, Dilsah. Saya akan memberitahukanmu dari awal satu persatu. Sekarang dengarkan aku. Anda bersama Azize, dan dia berbohong kepadamu. Anak kita masih hidup. Jangan katakan itu lagi. Kamu dulu mengatakan kita akan menikah setelah pulang dari militer. Dan kamu tidak datang. Kamu bilang akan membantuku melarikan diri dari rumah itu, dan kamu tidak melakukannya. Sudah cukup, jangan berbohong lagi kepadaku. Anak saya meninggal, ucap Dilsah. Baik, kata Hazar. Kita akan berbicara lagi nanti. Mana ibuku? Aku rindu padanya. Apa ibuku ada di rumahmu? Kata Dilsah. Bawa aku pada ibuku. Kemudian Dilsah beristirahat dan Hazar keluar rumah. Ada Miran, Reyan, dan Azad yang sedang menanyai Nasuh tentang kebenaran yang diucapkan Cihan. Nasuh berkata, iya, bahwa Azize dulu istrinya, dan dulu Azize bernama Aisyah. Aku sangat mencintainya, tapi ibuku memisahkan kami. Saat itu, ayahku sedang sakit, jadi saya pergi ke Istanbul. Dan ketika saya pulang, Aisyah dan anak kami meninggal dalam kebakaran. Kenapa Anda selama ini diam? Kata Reyan. Aku tidak tahu Aisyah itu adalah Azize. Saya tidak tahu bahwa saya adalah penyebab balas dendam, kata Nasuh. Azize telah melakukan operasi berkali-kali. Ibuku berkata Aisyah sudah meninggal. Ibuku juga berkata kepada Aisyah bahwa aku, Nasuh, tidak mencintainya. Aku sangat mencintainya. Dia juga adalah ibu dari anakku. Reyan sangat marah karena penderitaannya yang dialaminya selama ini disebabkan Azize. Reyan pun pergi lalu disusul oleh Miran. Setelah Reyan mengungkapkan semua kemarahannya, lalu Miran berkata agar Reyan mengabaikannya. Ibuku juga mati karena wanita itu. Ingat Reyan, kita akan punya bayi dan harus menjaganya. Zehra berhasil masuk ke rumah Dilsah yang sedang tidur. Aku tidak akan membiarkan keluargaku berantakan, kata Zehra. Dilsah mengetahui kedatangan Zehra dan bertanya, kau siapa? Jangan takut Dilsah, saya Zehra, istri Hazar Sodoglu. Kami memiliki 3 anak, bahkan yang satunya masih bayi. Untuk apa kau memberitahukan ini padaku? Kata Dilsah. Kamu perlu tahu karena kedatanganmu akan membingungkan Hazar, dan Zehra menunjukkan foto-foto anaknya di HP. Aku kesini untuk bertemu ibuku dan melihat kuburan putraku. Zehra menyadari bahwa Dilsah tidak tahu bahwa Miran masih hidup. Aku kesini bukan untuk membingungkan Hazar, tapi aku ingin bertemu ibuku. Zehra pun berbohong kalau ibu Dilsah, Sukran, sudah meninggal keracunan asap. Dilsah mengatakan, tidak, ibuku masih hidup. Hazar akan membawaku bertemu ibuku. Azize pun mengatakan bahwa ibuku masih hidup. Zehra berkata, Hazar dan Azize berbohong. Dilsah pun histeris dan Zehra menyuruh Dilsah untuk meninggalkan Hazar agar keluarganya tidak hancur. Aku mohon, pergilah, kata Zehra.